السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkan tutur kata yang baik. Niscaya Allah akan jadikan perbuatan-perbuatan kalian menjadi sebuah amalan yang saleh, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Sungguh orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dialah yang mendapatkan kesuksesan besar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang benar, dan janganlah kalian wafat melainkan dalam keadaan tunduk, patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, setiap diri kita pasti sering namanya galau dan gelisah. Bahkan bisa sampai galau dan gelisahnya itu pada tingkatan tekanan batin. Pada akhirnya makanan yang enak pun tak berselera. Minuman yang segar pun enggak selera. Minum air putih pun akhirnya dia malas. Harta yang berlimpah pun akhirnya seperti tak ada. Yang dicari oleh orang-orang seperti ini hiburan. Sebuah upaya untuk menghilangkan sesaat sumpeknya dia ini, tekanan dia. Akhirnya ada pula dan sering mengatakan, bolehkah Ustadz saya pergi ke psikiater? Saya menjawab, ini namanya 0 ditambah 0. Bisa jadi sang psikiater lebih sumpek dari Anda, lebih galau dari Anda. Para jamaah sekalian, ada hadis yang panjang. Saya akan bacakan semuanya. Hadis ini berisi dialog, obrolan. Mulainya sebuah laporan para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu diikuti dengan obrolan. Malaikat melaporkan dan Allah bertanya. Apa isinya? Saya bacakan karena ini syarat dengan pelajaran yang bisa memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ibarat ungkapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, siapa yang tidak menikmati surga di dunia, dia tak akan bisa masuk surga di akhirat. Perhatikan obrolan yang menarik ini jamaah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Inna lillahi malaikatan fudula an kutabin nas.
Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki para malaikat yang banyak. Tapi malaikat ini jumlahnya lebih banyak daripada para malaikat yang mencatat amal. Lebih banyak fudula, lebih banyak daripada an kutabin nas. Lebih banyak dari malaikat yang mencatat. Siapa mereka ini? Yatufuna fit turuq. Malaikat ini tugasnya jalan-jalan di jalanan. Jalan aja nih malaikat. Yaltamisuna ahla dzikri, mencari orang-orang yang rajin berzikir. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallah tanadau. Kalau mereka mendapatkan ada orang-orang yang lagi berzikir, mereka saling mengeraskan suara. Di riwayat Imam Ahmad, suaranya keras sampai terdengar oleh para malaikat yang ada di langit yang ketujuh. Lalu mereka meletakkan sayap-sayap mereka. Fayahuffuna bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Begitu banyaknya para malaikat ini hingga sayap-sayap mereka itu sampai ke langit yang kita lihat ini. Menutupi dan menyelimuti orang-orang yang lagi berzikir itu dengan sayap-sayap yang sampai penuh ke langit sana. Qal fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Lalu Allah bertanya kepada para malaikat yang lagi ngumpul-ngumpul yang luar biasa dengan sayap-sayap yang sampai ke langit itu. Allah Maha tahu memang, tapi inilah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma yaqulu ibadi, emang apa yang mereka ucapkan sehingga para malaikat ini semuanya ngumpul di situ? Para malaikat itu mengatakan, mereka membaca tasbih, mereka membaca takbir, mereka membaca tahmid, mereka menyanjung dan memujimu ya Allah. Lalu Allah kembali bertanya, hal ra'auni, apakah mereka itu melihat saya? Malaikat tentu menjawab, tidak. Mereka tentu tidak akan bisa melihat engkau. Lalu Allah kembali bertanya, wa kaifa law ra'auni? Bagaimana kalau hamba-hamba itu melihat saya? Malaikat ini menjawab, law ra'auka kanu asyadda laka ibadah. Andai kata mereka itu melihat engkau, pasti ibadah mereka itu jauh lebih banyak dari yang sekarang ini. Wa asyadda laka tahmidan wa tamjida. Pasti mereka akan lebih banyak lagi berzikir kepadamu. Wa aktsaru laka tasbiha. Mereka akan lebih banyak lagi membaca tasbih subhanallah. Andai sekarang saja malaikat sudah mengerumuni mereka. Lalu Allah kembali bertanya, ma yas'alunani, apa yang mereka minta? Oh, ini luar biasa nih. Apa yang mereka minta? Malaikat itu menjawab, yas'alunakal jannah. Mereka minta ingin masuk surga ya Allah. Pengen masuk surga mereka. Lalu Allah mengatakan, emang pernah ngelihat surga mereka? Kok minta surga? Malaikat menjawab, la wallahi ya Rabb, ma ra'auha. Tidak wahai Rabb, mereka tidak pernah melihat surga. Lalu Allah mengatakan, bagaimana kalau mereka ini ngelihat surga? Malaikat kembali mengatakan, lau ra'auha, kalau mereka melihat, pasti mereka akan lebih bersemangat ibadahnya. Wa asyaddu laka hirsa, wa asyaddu laka zikra. Ibadah mereka akan lebih bersemangat, zikir mereka akan lebih kuat lagi mereka berzikir kepada Allah. Lalu Allah kembali bertanya, fima yata'awwadun, apa yang mereka takutkan? Mereka ingin berlindung dari apa? Apa yang mereka takutkan? Lalu malaikat itu menjawab, mereka takut dari neraka jahanam. Lalu Allah mengatakan, apakah mereka melihat neraka jahanam? Malaikat menjawab, tidak. Mereka tidak melihat neraka jahanam.
Bagaimana jika mereka melihat neraka jahanam? Malaikat mengatakan, andai mereka melihat neraka, asyaddu minka firara. Pasti dia akan lebih lagi takutnya. Larinya akan lebih kencang dari neraka jahanam itu. Dan takut mereka akan semakin kuat. Lalu Allah berfirman. Nah, ini ujungnya. Allah berfirman, fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Saya bersaksi, kata Allah, saya sudah ampuni semua orang-orang yang kalian kerumunin itu. Fayaqulu malakun minal malaikah. Ada satu orang malaikat mengatakan, fihim fulan laisa minhum. Ya Allah, di tengah orang-orang yang lagi berzikir itu ada si fulan bin fulan. Disebut namanya oleh malaikat. Ada fulan bin fulan. Dia enggak ikut-ikutan zikir. Tapi kebetulan dia lagi betulin lampu yang di situ, umpamanya. Dia nggak ikutan zikir, dia lagi betulin aja. Mungkin dia lagi dagang di depannya. Dia lagi ngerapiin ini, betulin itu. Kebetulan dia di situ. Apa jawaban Allah? Innama ja'a li hajah. Ada keperluan dia di situ. Allah berfirman, humul julasa'u la yasqa bihim jalisuhum. Itu semua satu kerumunan. Mau dia zikir di situ, kebetulan dia zikir di situ, semuanya tidak akan sengsara hidupnya. Allahu Akbar. Inilah jamaah. Sebuah kemuliaan yang kita melupakannya. Kita lebih sering mainan handphone daripada berzikir. Coba Anda kalkulasi, saya kalkulasi, kita kalkulasi semua. Lebih banyak mana kita berzikir, belajar Quran, belajar hadis daripada tangan kita, otak kita berselancar di dunia maya. Lebih banyak mana jemaah? Lebih banyak mana kita ditemani malaikat atau ditemani setan hidup kita? Imam Ibnu Qayyim mengomentari hadis ini di kitabnya Al-Wabilus Sayyib. Beliau mengatakan, inilah bedanya satu majelis atau individu yang kesehariannya ditemani para malaikat dengan orang-orang yang hidupnya penuh dengan lalai dari zikir hingga hidupnya sehari-harinya ditemani oleh para setan-setan, kata Ibnu Qayyim. Kita mengevaluasi diri kita jamaah. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang panjang tadi itu. Jangan digambarkan kalau gitu saya akan cukup berzikir saja. Karena keutamaan zikir itu begitu. Tidak segampang itu jamaah. Coba lihat di surat An-Nisa, Allah mengatakan tentang orang-orang munafik. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Terus yang kedua apa? Yura'unan nas. Yang ketiga apa? La yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu malas sholat. Kalau toh dia sholat, ada tendensi nilai sosial yang ingin dia cari. Kagak enak sama temen, gak enak gak Jumatan, teman-teman yang di kantor pada Jumatan, saya gak Jumatan sendirian, gak enak. Bahasa ibu-ibu, kenapa bu pagi-pagi pergi diajak ibu komplek, kagak enak. Dia ibadah karena orang. Kalau ngelakukan karena itu. Lalu yang ketiga, la yadhkurunallaha illa qalila. Orang model begini tidak akan zikir sama Allah jamaah. Berarti siapa orang yang berzikir itu? Lihat bahasa para malaikat tadi. Asaddu laka ibadah. Mereka adalah orang yang rajin ibadah. Lalu ibadah yang mereka lakukan melahirkan apa? Asyaddu laka dzikra. Menjadi orang yang rajin berzikir. Kapan ini semua? Ketika dia iman sama Allah. Apakah melihatku?
Tidak ya Allah, mereka enggak melihatmu. Ini iman, ini akidah, ini tauhid. Apakah mereka melihat surga dan neraka? Tidak, berarti ini iman dengan hari akhir. Iman dengan surga neraka. Melahirkan apa? Ibadah, melahirkan zikir. Memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalimatani khafifatan. Ini lidah ringan untuk diucapkan. Subhanallah, ringan. Subhanallah walhamdulillah, ringan. Hitung menit pun gak sampai semenit, detik. Tapi kalimat yang sangat ringan dalam durasi waktu yang sangat pendek sekali tidak akan terucap dari mereka yang sholatnya bolong-bolong. Tak akan terucap di hati orang yang tidak ada iman kepada Allah, syirik kepada Allah, bid'ah, maksiat. Tidak akan muncul kalimat zikir yang dengan tauhid, dengan pengagungan, tidak ada jemaah. Zikir yang ringan ini diucapkan mereka iman, amal saleh, takut masuk neraka, berharap masuk surga. Makanya hidupnya orang seperti ini nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah. Hidup mereka apa? Sakinah, ketenangan dalam jiwanya. Malaikat senantiasa menjadi pengawal-pengawal orang-orang yang seperti ini. Rahmat Allah yang ketiga, rahmat Allah akan senantiasa terbuka lebar buat orang-orang yang seperti ini. Kalau nama dia, wa dzakarahumullahu fi man indah. Nama dia senantiasa disebut-sebut oleh Allah. Nama dia disebut sama Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Sebutlah namaku, nanti namamu akan saya sebut. Zikirlah kamu, saya akan sebut nama kamu. Allah bersolawat, para malaikat bersolawat, memuji hamba-hambanya yang seperti ini. Apa iya orang yang seperti ini hidupnya galau dan gelisah? Tak akan jemaah. Mereka yang Anda datangi yang katanya psikiater itu, dia sendiri tidak sholat jemaah. Kok tahu? Ya, saya menghadapi mereka sudah berapa kali. Tak sholat. Sampai saya mengatakan, Anda sakit mengobati orang sakit, saya bilang. Mentok Anda hanya dikasih obat penenang, bisa tidur, bangun tidur tambah gila jamaah. Inilah rumusnya. Rumus psikologi dan kejiwaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah seperti ini, kata Imam Ibnu Qayyim di kitab Wabil Sayyib, di balik zikir ada 100 manfaat, lalu diurai semua oleh Imam Ibnu Qayyim. Apa itu? Hati yang keras akan lembek kayak agar. Ada cahaya dalam hatinya, ada kekuatan dalam hatinya. Kalau hatinya sudah seperti ini, maka lahir kekuatan dalam pikiran, akan kekuatan dalam tubuhnya. Coba lihat para sahabat, banyak dari mereka yang tubuhnya kecil-kecil, pendek-pendek, jumlah mereka sedikit, tapi mampu mengalahkan pasukan Persia yang jumlahnya bisa sampai 250.000 sampai 300.000. Allah berikan kemuliaan mereka. Dengan zikir, Sa'ad bin Abi Waqqas dengan mengatakan, Qulu hasbunallah wa ni'mal wakil, la hawla wa la quwata illa billah. Ucapkan, zikirlah kalian dengan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ucapkan, la hawla wa la quwata illa billah. Ayo kita lewat, jalan. Jalanlah 30.000 pasukan. Kata Salman Al-Farisi yang di sebelahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Sa'ad, Allah mudahkan kita untuk melewati padang pasir gurun yang begitu keras. Hari ini Allah mudahkan kita untuk berjalan di atas laut sungai, namanya Sungai Dijlah. Para sahabat, 30.000 sahabat menaiki kuda berjalan di atas air. Ini terjadi pada tahun 15 Hijriah dengan komandan perang Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa? Mereka berzikir hasbunallah wa ni'mal wakil,
La haula wa la quwwata illa billah. Dengan iman, dengan tauhid, akidah. Ya Khalid bin Walid, jangan diminum. Air ini beracun. Tu Persia ngasih racun mematikan. Khalid membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai' fil ardi wala fis sama. Diminum jamaah. Zikir yang beliau ucapkan dari hati yang penuh iman. Tak ada artinya itu racun. Lautan tak ada artinya bagi mereka. Kita koreksi diri kita masing-masing. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat di hadis riwayat Imam Tirmidzi, Ala ukhbirukum bi khairi a'malikum. Maukah kalian saya kasih tahu amalan-amalan yang paling mulia, the best? Bala ya Rasulullah, mau. Apa itu? Apa kata Rasulullah SAW? Amalan yang paling mulia, khairu a'malikum wa azkaha inda malikikum. Ini amalan paling hebat, paling bisa membersihkan dan menghapus dosa kalian. Arfa'aha fid darajat, yang lebih cepat mengangkat derajat kalian setinggi-tingginya di surga. Yang ketiga. Yang keempat apa? Afdal min infaqiz dhahabi wal warik. Lebih mulia daripada Anda berinfak dengan emas dan perak. Yang kelima. Afdal min antalqaw aduwakum fatadribu a'naqakum wa yadribu a'naqahum. Ini lebih baik daripada kalian berhadapan dengan musuh lalu kamu penggal leher dia dan dia pun bisa membunuh kalian. Apa itu? Zikir kepada Allah jamaah. Mujahid, kata Ibnu Qayyim mengomentari hadis ini, seorang yang jihad di jalan Allah tidak berzikir kepada Allah jauh lebih mulia. Ini tidak ada harganya. Jihad di jalan Allah tanpa zikir tidak ada harganya, kata Ibnu Qayyim. Nilainya rendah, bukan tidak ada harganya. Nilainya rendah dibanding orang yang duduk di rumahnya tapi zikir. Wasiat Umar ibnul Khattab kepada Sa'ad bin Abi Waqqas tadi apa? Tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Rajinlah kamu berzikir. Jumlahmu sedikit. Pasukan Romawi itu 120.000. Pasukan cadangannya 120.000 cadangannya. Kalau kamu wahai Sa'ad tidak bertakwa kepada Allah, tidak berzikir kepada Allah, habis kamu. Andai jumlahmu itu pun sama dengan mereka, kamu pun pasti kalah. Inilah kemenangan, kesuksesan jamaah. Zikir. Lalu Mu'adz ibnu Jabal mengatakan, laisa hunaka anja, tidak ada sesuatu yang bisa menyelamatkan diri kita dari azab neraka jahanam melebihi dari sebuah zikir kepada Allah. Tapi kalau jihad sambil zikir, ya itulah yang terjadi dengan para sahabat. Ini jamaah. Allahu Akbar. Zikir ringan, tapi itu orang yang beriman saja. Mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamathalil hayyi wal mayyit. Orang yang zikir sama orang yang enggak zikir, bedanya apa? Yang zikir dialah orang yang hidup. Yang enggak zikir itu mayat hidup, kata Rasulullah SAW. Pilih yang mana jamaah? Kita evaluasi diri kita sendiri. Innallaha wa malaikatahu salluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril mustad'afina minna ya arhamar rahimin. Allahumma ahdi wulata umurina ila ma fihi salahul islami wal muslimin. Allahumma ahdi wulata umurina ila siratil mustaqim. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tarfa'a anna al-waba wal bala wal mihan wal zalazil. Allahumma ihfadna kama tahfadhu bihi ibadaka salihin min kulli su'in wa min kulli makruh. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Allahumma ja'alid dunya ziyadatan lana min kulli khair. Allahumma ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.